Hewan terenggiling adalah spesies yang di awal pandemi COVID-19 dicap sebagai penyebab wabah penyakit yang hingga kini masih dihadapi dunia. Namun, apa sebenarnya hewan terenggiling itu dan kenapa terancam punah? Terenggiling atau pangolin sering dianggap banyak orang sebagai reptil, tapi faktanya, hewan ini adalah mamalia. Saat terancam, terenggiling akan meringkuk menjadi bola yang rapat, lalu menggunakan ekornya yang bersisik tajam untuk mempertahankan diri. Terenggiling adalah satu-satunya mamalia yang seluruh tubuhnya diselimuti sisik dan mereka menggunakan sisik itu untuk melindungi diri dari pemangsa di alam liar. Dikutip dari National Geographic, terenggiling adalah hewan pemalu yang sebenarnya tidak berbahaya. Hewan terenggiling ini adalah spesies mamalia yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Puluhan ribu hewan terenggiling diburu setiap tahun, dibunuh untuk diambil sisiknya yang kebanyakan digunakan sebagai pengobatan tradisional Tiongkok dan Vietnam. Hewan terenggiling terancam punah menurut data, ada 8 spesies terenggiling yang ada di dunia ini. 4 spesies terenggiling diantaranya ada di Asia, seperti terenggiling Cina, terenggiling Sunda, terenggiling India dan terenggiling Filipina. Keempat hewan terenggiling ini termasuk dalam daftar IUCN, International Union for Conservation of Nature, sebagai satwa terancam punah. Sedangkan di Afrika, terdapat 4 spesies terenggiling, di antaranya terenggiling tanah, terenggiling raksasa, terenggiling perut putih, dan terenggiling perut hitam, dan dalam daftar IUCN, International Union for Conservation of Nature, masuk sebagai hewan yang rentan punah. Hingga saat ini, perburuan liar terhadap hewan terenggiling masih sangat marak, dan semua spesies telah menghadapi penurunan populasi karena perdagangan ilegal. Pada tahun 2016, di 186 negara peserta Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah, perjanjian yang mengatur perdagangan satwa liar internasional, memilih untuk melarang perdagangan komersial hewan terenggiling dan berupaya melindungi spesies ini dari kepunahan. Perdagangan ilegal dan perburuan menyebabkan populasi terenggiling terus menurun. Pasalnya, hewan pemalu ini sering diburu untuk diambil sisiknya yang kemudian dijadikan bahan obat tradisional. Sisik terenggiling terbuat dari keratin, bahan yang sama yang terdapat pada kuku, rambut dan tanduk. Bagian tubuh hewan terenggiling ini sama seperti cula badak, yang juga diburu untuk alasan sebagai bahan obat, terutama dalam tradisi pengobatan masyarakat Cina. Namun, hingga saat ini, anggapan soal sisik terenggiling maupun cula badak dapat menjadi obat belum terbukti secara ilmiah. Dikutip dari World Wildlife, pada Juni 2020, Cina meningkatkan perlindungan terhadap hewan terenggiling asli Cina, Manis pentadactyla ke tingkat tertinggi, yang menutup celah penting untuk konsumsi spesies di dalam negeri. Tak hanya itu, pemerintah tidak akan lagi mengizinkan penggunaan sisik terenggiling dalam pengobatan tradisional, sebuah keuntungan besar mengingat sekitar 195.000 terenggiling diperdagangkan pada tahun 2019 untuk sisiknya saja. Menurut National Geographic, terenggiling diburu dan diperdagangkan secara ilegal untuk diambil sisiknya. Sisik terenggiling terbuat dari keratin, kandungan yang sama yang menyusun kuku dan rambut pada manusia, atau pada cula badak. Seperti cula badak, sisik terenggiling ini secara ilmiah belum terbukti memiliki khasiat obat yang terbukti. Namun, perdagangan sisik terenggiling banyak terjadi karena tingginya permintaan sebagai bahan baku dalam pengobatan tradisional Cina. Selain diklaim dapat mengatasi masalah menyusui, khasiat sisik terenggiling diyakini masyarakat Tiongkok dapat mengatasi masalah radang sendi dan berbagai keluhan kesehatan lainnya. Tak hanya diburu dan diperdagangkan untuk pengobatan Cina, sisik terenggiling juga dianggap sebagai salah satu bahan baku narkoba. Berdasarkan situs resmi WWF Indonesia, sisik terenggiling disebut memiliki kandungan zat adiktif tramadol HCI yang merupakan zat adiktif analgesik untuk mengatasi nyeri. Selain itu, zat tersebut juga merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika jenis sabu-sabu. Hingga saat ini, perburuan terenggiling untuk diambil sisiknya masih marak terjadi, tidak hanya di Asia dan Afrika, tetapi juga di Indonesia. Dikutip dari Guardian, diperkirakan ada 200.000 terenggiling dikonsumsi setiap tahun di Asia, yang mana faktor pendorongnya adalah klaim atas pengobatan Cina yang diyakini sisik terenggiling berkhasiat untuk kesehatan.
Laporan kejahatan satwa liar dunia terbaru oleh kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan mengatakan 71% penyitaan sisik terenggiling ditujukan ke Cina, serta Vietnam adalah pasar utama lainnya. Pemerintah Cina pada musim panas tahun 2020 lalu, telah mengumumkan bahwa sisik terenggiling telah dihapus dari daftar resmi bahan yang disetujui dalam farmakope tradisional. Kendati demikian, meski telah mengambil tindakan pelarangan penggunaan sisik terenggiling sebagai bahan obat, namun belum sepenuhnya melarang penggunaan sisik hewan ini dalam pengobatan. Peran terenggiling dalam ekosistem terenggiling di Indonesia, keberadaannya juga semakin terancam perburuan liar dan perdagangan ilegal. Hewan terenggiling memiliki peranan ekologis sebagai satwa yang suka menggali tanah di hutan untuk mencari semut atau serangga lainnya. Bagi ekosistem alam, keberadaan terenggiling dapat membantu menggemburkan tanah dan melancarkan siklus biogeokimia hutan. Dampak terenggiling punah dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Sebab, semut dan serangga kayu berperan penting dalam menjaga regenerasi pohon secara tidak langsung menjadi penyedia oksigen bagi manusia. Sedangkan peran terenggiling bagi ekosistem adalah menjaga populasi semut dan serangga di alam.